Hai teman-teman, selamat pagi. Nama saya Tina Rahmataka dengan NIM 43040200125 akan mempresentasikan peluang dan distribusi peluang. Peluang atau yang sering disebut sebagai probabilitas dapat dipandang sebagai cara untuk mengungkapkan ukuran ketidakpastian, ketidakyakinan kemungkinan suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Untuk menyatakan suatu ketidakpastian atau kepastian diperlukan permodelan matematis yang secara teoritis dinyatakan dengan sebaran atau distribusi. Peluang, titik contoh di dalam ruang sampel S dapat disajikan dalam bentuk numerik atau bilangan. Contoh di mana G sama dengan gambar dan A adalah angka. X menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. S sama dengan GGG bernilai 3. GGA bernilai 2, GAG bernilai 2, AGG bernilai 2, GAA bernilai 1, AGA bernilai 1, AAG bernilai 1, dan AAA bernilai 0. Perhatikan bahwa X bisa bernilai 0,123 atau X sama dengan 3, X sama dengan 2, X sama dengan 0. Kategori peubah acak dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, perubah acak diskrit. Nilai yang mungkin berupa bilangan cacah dapat dihitung dan bisa terhingga atau tak terhingga. Misalnya, X sama dengan 0, 1, 2, 3, di mana X banyaknya gambar yang muncul pada pelemparan 3 mata uang. Y sama dengan 0, 1, 2, di mana Y sama dengan banyaknya sambungan telepon pada kontrol sentral telepon dalam satu hari. Yang kedua adalah peubah acak kontinu. Nilainya berupa selang bilangan, tidak dapat dihitung dan tidak terhingga, memungkinkan pernyataan dalam bilangan pecahan atau desimal. Untuk hal-hal yang diukur, jarak, waktu, berat, dan volume. Distribusi peluang teoritis. Tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai peubah acak berikut peluangnya. Berhubungan dengan kategori peubah acak, maka dikenal A. Distribusi peluang diskrit. Contoh seragam, binomial, hipergeometrik, Poisson. B. Distribusi peluang kontinu. Contoh normal. Distribusi peluang diskrit akan mempelajari tentang distribusi peluang seragam, peluang Poisson, peluang hipergeometrik, dan peluang binominal. Distribusi peluang seragam. Jika peubah acak X mempunyai nilai X1, X2, X3, dan seterusnya yang berpeluang sama, maka distribusi peluang seragamnya adalah F, X, K, 1 per K untuk X sama dengan X1, X2, X3, dan X seterusnya. Untuk K sama dengan C, N besar dan N kecil. N besar sama dengan banyaknya titik contoh dalam ruang contoh atau populasi. N kecil sama dengan ukuran sampel acak atau banyaknya unsur peubah acak. Contohnya, jika kemasan batu baterai terdiri dari 4 batu baterai, maka bagaimana distribusi peluang seragam cara menyusun batu baterai untuk 12 buah? Jawab dengan rumus yang tadi. 95 cara. Distribusi peluang binominal. Definisi distribusi peluang binominal lihat di bawah ini. N sama dengan banyaknya ulangan, X sama dengan banyak keberhasilan dalam peubah acak X, P sama dengan peluang keberhasilan pada setiap ulangan, Q sama dengan peluang gagal, sama dengan 1 min P pada setiap ulangan. Ciri-ciri percobaan binominal adalah percobaan diulang N kali. Hasil setiap ulangan hanya dapat dikategorikan ke dalam 2 kelas, misal berhasil atau gagal, ya atau tidak, sukses atau failed. Yang ketiga, peluang keberhasilan sama dengan P, dan dalam setiap ulangan nilai P tidak berubah. Peluang gagal sama dengan Q sama dengan 1 min P. Setiap ulangan bersifat bebas satu dengan yang lain. Catatan, untuk memudahkan membedakan P dengan Q, kalian harus terlebih dahulu dapat menetapkan mana kejadian sukses dan mana kejadian yang gagal. Kamu dapat menetapkan bahwa kejadian yang dinyatakan adalah kejadian sukses. Contoh, tentukan peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu seimbang. Kejadian sukses atau berhasil sama dengan mendapat mata 1. X sama dengan 3, N sama dengan 5 per pelemparan diulang 5 kali, P
P sama dengan 1/6. Maka dapat dilihat dari hasil di bawah ini, mendapatkan hasil 0,03215. Distribusi peluang Poisson. Bisa dilihat rumusnya di bawah itu. E sama dengan bilangan pokok log natural sama dengan 2,71828. X sama dengan banyaknya unsur berhasil dalam sampel. Mu sama dengan rata-rata keberhasilan. Ciri-ciri distribusi peluang Poisson. Yang pertama, hasil percobaan pada selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. 2. Peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjangnya selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. 3. Peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu dan luasan tempat yang sama diabaikan. Contoh, rata-rata seorang sekretaris baru melakukan 5 kesalahan ketik per halaman. Berapa peluang bahwa pada halaman berikutnya ia mampu membuat A. Tidak ada kesalahan, X sama dengan 0, B. Tidak lebih dari kesalahan, atau X kurang dari sama dengan 3, C. Lebih dari 3 kesalahan, atau X lebih dari 3. Jawab. Kita menggunakan rumus yang tadi. Mu sama dengan 5, berarti A, P, X sama dengan 0, yang mendapatkan hasil 0,0067. B. Tidak lebih dari 3 kesalahan mendapatkan hasil 0,2650. C. Lebih dari 3 kesalahan mendapatkan hasil 0,7350 menggunakan rumus yang tadi. Distribusi peluang hipergeometrik. Peluang binominal, perhatian hanya untuk peluang berhasil. Peluang hipergeometrik, untuk kasus di mana peluang berhasil berkaitan dengan peluang gagal. Ada penyekatan dan pemilihan atau kombinasi objek berhasil dan gagal. Percobaan hipergeometrik adalah percobaan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, contoh, acak berukuran N diambil dari populasi berukuran N besar. 2. K kecil dan N besar diklasifikasikan sebagai berhasil, sedangkan N besar dikurangi K kecil diklasifikasikan sebagai gagal. Definisi distribusi hipergeometrik. Bila dalam populasi N besar objek, K kecil benda termasuk kelas berhasil, dan N dikurangi K kecil sisanya termasuk kelas gagal, maka distribusi hipergeometrik perubah acak X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran adalah sebagai berikut. Contoh distribusi peluang hipergeometrik. Jika dari seperangkat kartu bridge diambil 5 kartu secara acak tanpa pemulihan, berapa peluang diperoleh 3 kartu hati? Jawab, N52, N kecil 5, K 13, X sama dengan 3, bisa dihitung dan dipelajari di bawah ini. Yang mendapatkan hasil 7,77. Distribusi hipergeometrik dapat diperluas menjadi penyekatan ke dalam beberapa kelas seperti di bawah. Contoh, N dari besar sama dengan ukuran populasi atau ruang contoh. Motor merek sama dengan ukuran contoh orang menggunakan motor merek sama dengan banyaknya dan sisanya menggunakan motor merek XI sama dengan banyaknya keberhasilan 5 orang. Berapa peluang satu orang mengemudikan sama dengan banyaknya keberhasilan 2 orang merek I dalam populasi orang merek H? Jawab, N besar sama dengan 10, N kecil sama dengan 5, A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 3, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2. Menggunakan rumus tersebut mendapatkan hasil 0,2142. Pendekatan hipergeometrik dapat juga dilakukan untuk menyelesaikan persoalan binomial. Binomial untuk pengambilan contoh dengan pemulihan atau pengembalian. Hipergeometrik untuk pengembalian contoh tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian. Distribusi peluang kontinu. Distribusi normal. Nilai peluang peubah acak dalam distribusi peluang dinyatakan oleh luas daerah di bawah kurva berbentuk genta atau lonceng atau bell-shaped curve. Kurva maupun persamaan normal melibatkan nilai X, mu, dan sigma.
Keseluruhan kurva akan bernilai 1. Ini menggambarkan sifat peluang yang tidak pernah negatif dan maksimal bernilai 1. Perhatikan gambar yang ada di PPT. Untuk nilai X sama dengan kurang dari keterbatasan, kurang dari X kurang dari keterbatasan, E sama dengan 2,71828 dan Pi sama dengan 3,14159. Pi sama dengan rata-rata populasi. Sigma sama dengan simpangan baku populasi dan Mu sama dengan ragam populasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.